Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai apa itu yang dinamakan dengan teks eksposisi. Sebelum kita menggali dan mempelajari, kita harus mengetahui sub-bab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, tujuan, jenis-jenis, dan pola-pola pengembangan pada teks eksposisi. Yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud memengaruhi. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Informasi atau pengetahuan tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana berdasarkan fakta yang sebenarnya. Yang kedua yaitu unsur-unsur. Suatu teks dapat dikatakan sebagai teks eksposisi jika ada dua unsur utama, yaitu memiliki gagasan dan mengandung fakta. Yang pertama yaitu memiliki gagasan. Unsur yang pertama dari teks eksposisi yaitu yang mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Banyak gagasan dalam teks eksposisi dapat mengajak pembaca untuk ikut menanggapi masalah yang sedang dibahas penulis. Unsur kedua dari teks eksposisi adalah mengandung fakta yang sebenarnya. Sebagai teks non-fiksi, teks eksposisi menyajikan informasi hingga gagasan suatu fakta yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, misalnya seperti waktu, tanggal, tempat peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, memberikan informasi atau pengetahuan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan ejaan. Yang ketiga yaitu berisi tentang sebuah fakta atau nyata. Yang keempat, format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Yang kelima yaitu bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak. Selanjutnya yaitu untuk menulis teks eksposisi, kita perlu mengetahui strukturnya. Yang pertama yaitu struktur pertama teks eksposisi pendahuluan atau tesis, yang dapat disebut sebagai bagian gagasan utama. Pada bagian ini, penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Struktur kedua teks eksposisi yaitu penjelasan atau argumentasi. Pada bagian ini, penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Struktur ketiga teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Struktur ini merupakan struktur penutup teks eksposisi. Pada bagian ini, penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan, bisa disebut juga sebagai gaya bahasa khas dari sebuah teks, sehingga dapat membedakannya dengan teks yang lain. Berikut ini adalah beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama yaitu kata-kata teknis. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata teknis atau peristilahan terkait suatu topik atau masalah yang dibahas. Misalnya saja seperti sektor kehutanan, penebangan liar, hutan lindung, kehutanan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata yang menjelaskan dengan hubungan argumentasi. Misalnya saja seperti jika, karena, sebab, akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu. Yang ketiga yaitu kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. Teks eksposisi biasanya memakai kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau istilah yang menyatakan keterangan waktu. Tidak hanya itu, teks eksposisi biasanya juga menggunakan kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Sebagai contoh, akhirnya, namun, sebelum, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kata-kata kerja mental.
Teks eksposisi biasanya juga memakai kata kerja mental yang digunakan untuk menggambarkan jiwa, misalnya seperti menyimpulkan, memperkirakan, mengharapkan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kata-kata rujukan. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata rujukan untuk menghubungkan dengan suatu informasi atau pendapat seseorang, misalnya seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Selanjutnya yang keenam yaitu kata-kata persuasif. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata-kata persuasif untuk mengajak atau memengaruhi lawan tutur. Kata yang biasanya digunakan untuk melakukan persuasif yaitu seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, dan harus. Yang ketujuh yaitu kata-kata denotatif. Teks eksposisi juga banyak memakai kata-kata denotatif untuk menjelaskan sesuatu agar lebih jelas. Denotatif sendiri bisa dipahami sebagai kata yang memiliki makna sebenarnya. Kata denotatif adalah kata yang belum mengalami perubahan maupun penambahan makna. Selanjutnya yaitu tujuan teks eksposisi. Berdasarkan pengertian teks eksposisi, maka tujuan teks eksposisi adalah untuk menyampaikan informasi kepada pembaca melalui sudut pandang tertentu. Dengan tujuan teks eksposisi tersebut, maka pembaca akan mudah memahami makna serta pengetahuan yang terkandung di dalam teks. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi merupakan teks yang bertujuan untuk mengungkapkan pengertian atau definisi dari suatu topik. Yang kedua yaitu eksposisi proses. Teks eksposisi proses sebenarnya adalah teks yang memuat beberapa tahap atau cara untuk menghasilkan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga yaitu eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sederhana antara satu topik dengan topik yang lain. Teks jenis ini biasanya menjelaskan kesamaan atau kemiripan sifat dari suatu topik yang dibahas. Yang keempat yaitu eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan bisa juga dipahami sebagai teks yang memuat beberapa hal pertentangan dari hal yang satu dengan hal yang lainnya. Yang kelima yaitu eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan merupakan teks eksposisi yang memiliki tujuan untuk menyajikan suatu laporan dari sebuah peristiwa atau objek tertentu. Yang keenam yaitu eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah teks yang memuat ide dan gagasan utama untuk dibandingkan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Selanjutnya yaitu pola-pola pengembangan pada teks eksposisi. Yang pertama yaitu umum khusus. Pola pengembangan dari umum ke khusus ini dapat disebut juga dengan bentuk paragraf deduktif. Hal ini dikarenakan ide atau gagasan pokok terletak di kalimat pertama di awal paragraf dan dilanjut dengan kalimat yang menjadi penjelas. Yang kedua yaitu khusus ke umum. Pola pengembangan teks eksposisi ini merupakan kebalikan dari pola pengembangan sebelumnya. Pola pengembangan dari khusus ke umum ini disebut dengan paragraf induktif. Hal ini dikarenakan kalimat pertama pada awal paragraf berisi kalimat penjelas, sementara paragraf diakhir dengan kalimat umum yang memuat ide atau gagasan pokok sekaligus menjadi simpulan. Yang ketiga yaitu ilustrasi. Dengan menggunakan pola ini, maka kalimat pertama di awal paragraf memuat gagasan utama. Kemudian kalimat berikutnya berisi beberapa ilustrasi yang dapat mendukung gagasan utama tersebut. Ilustrasi yang disajikan biasanya merupakan data atau informasi penguat berdasarkan hasil penguatan atau pengalaman dari penulis. Hal ini dilakukan agar memperkuat gagasan yang disampaikan. Dan yang keempat yaitu perbandingan. Pola pengembangan teks eksposisi perbandingan dengan pola sebelumnya, pola ini menjadikan setiap kalimat paragraf sebagai penjelas. Hal ini bertujuan untuk memperkuat gagasan yang disajikan untuk lebih meyakinkan pembaca. Gagasan yang disampaikan biasanya adalah benda, keadaan, atau sesuatu yang memiliki persamaan atau perbedaan. Sekian penjelasan materi mengenai teks eksposisi, semoga bermanfaat dan bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.